Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Di sini di depan saya sudah ada smartphone yang teman-teman semua sudah pasti tahu tentang smartphone ini. Betul sekali, ini adalah Tecno Spark 30 Pro. Tapi yang saya pegang ini yang warnanya hitam ya. Atau Tecno menyebutnya dengan nama Obsidian Age. Saya lebih tertarik dengan versi warna ini. Menurut saya ini lebih elegan kesannya dibanding dengan yang Transformer Edition. Tentunya mungkin ini karena warnanya yang tidak begitu mencolok. Terus juga finishing casing belakangnya itu yang cukup keren ya menurut saya. Ditambah lagi frame dari smartphone ini, glossy-nya ini terasa mewah sekali ya. Kita langsung lihat dari sisi persisinya. Di sini sebelah kanan ada tombol power yang tidak merangkap sebagai pemindai sidik jari. Dengan bangganya saya menyebut ini. Ya iya dong, Tecno nih bos. Terus di sini ada tombol volume up and down, terus ada tulisan Dolby Atmos dan juga grill speaker atas. Lalu di samping kirinya ada slot SIM tray yang jenisnya itu triple slot ya tentunya. Di bawah ada lubang kebahagiaan semua orang, terus ada lubang mikrofon, lubang type C dan grill speaker yang di bawah. Jadi cukup lengkap sekali ya, dual speaker stereo, triple slot, terus juga ada lubang jack audio, itu sangat-sangat mantap sekali. Dan kalau kita lihat bodi belakangnya ini, wah ini mantap sekali ini ya. Kalau kita lihat lebih dekat lagi di modul kameranya itu di sekelilingnya ada kayak gerigi-gerigi gitu. Ini kayak kamera yang pro banget gitu loh. Dan nyatanya emang sepro itu sih, nanti saya spill hasilnya. Di sini juga ada accent warna merah, ini kayak menambah kesan futuristik gitu. Jadi sebelum ke layar, smartphone ini tuh memiliki sensor pemindai sidik jari yang ada di layar ya, bisa dilihat ini. Untuk pemindainya ini cukup cepat, cukup akurat juga. Jangan dibandingin ini dengan in-display fingerprint punya S25 Ultra yang sudah berjenis ultrasonic ya. Ini masih optical dan harganya juga beda jauh loh. Daripada kita banding-bandingin sesuatu yang gak apple to apple, mending kita langsung berlanjut ke display atau layarnya ya. Jadi smartphone ini dibekali dengan bentang layar sebesar 6,78 inci. Dan seperti yang saya bilang tadi, jenis dari panelnya ini adalah AMOLED ya. Jadi hitamnya itu hitam pekat karena dia mematikan panel dari layarnya. Lalu untuk bezelnya sendiri seperti ini. Bezelnya nih bisa dilihat, ini cukup simetris ya. Ya tinggal bagian bawah dan itu rasanya wajar sih di harga yang seperti ini. Layar yang memiliki ketebalan bezel yang ya setipis ini bisa jadi sebuah keunggulan loh kalau kita lihat HP-HP Samsung yang harganya itu sama bahkan lebih mahal. Itu saja masih mempunyai dagu yang cukup tebal dan tentunya dia masih menggunakan notch loh. Lah ini sudah pakai punch hole. Daripada mendang-mendingin terus, kita lihat di sini refresh rate-nya itu sangat variatif ya. Saya suka sekali ini. Mulai dari 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz yaitu maksimalnya, dan yang selalu saya setting itu yang optimal ya, yang otomatis. Setelah dari layarnya, kita akan langsung meloncat ke performa dari smartphone ini ya. Jadi smartphone ini tuh dibekali dengan chipset MediaTek Helio G100 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan GPU-nya yaitu Mali G57 MC2. Ini chipset ini sudah pernah saya review di Infinix Hot 50 ya, di video-video sebelumnya bisa dilihat. Nih sambil kita buka Mobile Legends, jadi smartphone ini memiliki RAM yang sebesar 8 GB dengan variasi internal yang saya punya ini 128 GB. Jika internal 128 GB itu masih kurang, Tecno juga menyediakan varian internal sebesar 256 GB. Berlanjut ke gamenya, di sini saya menggunakan settingan mentokin aja ya di rata kanan. Ya iyalah, spesifikasi jeroannya sudah sebagus itu, masa kita main game Mobile Legends aja pakai settingan yang nanggung-nanggung ya. Di sini kita pentokin aja rata kanan, terus kita pakai bermain dalam mode mayhem. Mumpung ada event Naruto nih ya, biar efek-efeknya itu wah sekali gitu, dan smartphone ini jadi sedikit teruji jeroannya. Ya semoga nanti ada momen 5 lawan 5 dan semuanya memakai skin dari animasi Naruto gitu, keren kan? Tadinya saya juga pengen cobain game HOK dan PUBG Mobile di smartphone ini, tapi kayaknya peminatnya belum begitu banyak ya dari penonton channel ini. Jadi ini lama banget ya, saya skip aja deh ya. Oke, sekarang kita sudah menuju gamenya ya, dan ini belum 5 lawan 5 semuanya pakai skin Naruto sih, jadi efeknya mungkin nggak sewah yang kita bayangkan tadi ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini cukup menguji kok tetap. Seandainya ini tuh nanti 5 lawan 5 semuanya pakai skin dari kartun Naruto, itu saya rasa akan banyak animasi yang keren gitu. Dan ya gitu deh, nggak semua harapan atau bayangan itu bisa jadi kenyataan.
Kita lanjut deh. Di sini saya pakai Hero Lucas dan saya pakainya skin Naruto ya, biar keluar nih rubah ekor 9 punya Naruto ini nanti gimana nih bakalan. Ya, sambil bermain di sini saya ingin sedikit menceritakan kenapa ada channel YouTube Degan Gadget ini. Meskipun tulisannya pakai saya maksudnya itu pakai ejaan Inggris ya, Degan gitu, Degan Gadget. Dan ya, di channel ini saya membahas smartphone bekas yang harganya itu sudah anjlok sekali, namun performa yang ditawarkan atau spesifikasi yang ditawarkan itu masih sangat mumpuni untuk kita pakai di zaman-zaman sekarang ini. Karena ada satu momen di mana saya itu ingin membeli salah satu smartphone bekas, dan tentunya sebelum membeli biasanya kita kan sedikit mencari atau meriset performa dari smartphone itu dipakai di tahun sekarang ini gitu, gimana performanya nih gitu. Namun ketika saya buka YouTube ternyata jarang sekali ya untuk yang membahas smartphone itu. Akhirnya ya saya kebingungan ini gimana performa dari smartphone ini dipakai di tahun ini nih. Apakah masih relevan gitu, apakah kameranya masih sebagus ketika awal rilis dulu, apakah update softwarenya itu memberi efek yang positif atau negatif, kan kita juga belum tahu gitu. Lalu pernah juga dimintain rekomendasi smartphone sama salah satu temen yang dia itu emang gaptek ya, dan melihat saya ini sebagai orang yang sedikit paham dunia pergadgetan. Jadi dia tanya saya gitu, minta rekomendasi smartphone yang cocok dan masih relevan ketika dipakai di tahun ini dengan harga yang bisa dibilang terjangkau gitu. Ya, lagi-lagi itu PR juga buat saya, sehingga saya juga harus nyari rekomendasi di YouTube. Namun seperti biasa lagi-lagi tidak menemukan video yang cocok, yang sesuai dengan smartphone yang dia inginkan. Ya, itu karena kelangkaan itu terbentuklah channel Degan Gadget ini atau Degan Gadget. Jadi di sini saya membahas smartphone bekas yang masih begitu relevan di tahun ini dan dengan harganya yang tentunya sudah sangat turun sekali gitu guys. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Itu akan memberi saya semangat ya nantinya untuk mereview. Sebenarnya smartphone bekasnya itu ada beberapa, ada banyak gitu. Tapi karena kalau insight dari videonya itu kurang begitu bagus, akhirnya saya, ya Allah ini ternyata semuanya pada AFK nih, lihat pada ngikutin. Ya Naruto sih emang Naruto ya, tapi ya gak gini juga diikutinnya. Astagfirullah, semuanya AFK nih, bisa dilihat nih tuh ngikut doang. Ya bagus deh, biar kita bisa perang rame-rame nih, biar semuanya bisa ngeluarin skill di sini. Tidak ada yang jalan sendiri karena semuanya mengikuti sosok Naruto, atau lebih tepatnya Lucas yang bertopeng Naruto. Bisa dilihat guys. Ya, berlanjut lagi ke cerita yang tadi. Waduh. Ini kalau bisa selamat sih ini keren ya. Kalau bisa selamat ini keren sekali ini. Bismillah. Ya, mati. Ya, beginilah performa dari Tecno Spark 30 Pro ya ketika dipakai game Mobile Legends. Lanjut. Ya, seperti itulah pengalaman menggunakan Tecno Spark 30 Pro warna Obsidian Black. Nggak ngaruh sih warnanya, tapi ya gitu, pengen sebut kayak gini. Terus tadi saya pakai casing ya, sebentar saya copot dulu casingnya biar tahu nih suhunya nih seberapa hangat nih. Ini yang saya pegang sih nggak panas ya, sama sekali nggak. Hangatnya hangat yang sedikit banget gitu. Ya normal lah ketika dipakai, dipuskan performanya. Jadi ya hangat kayak gini tuh sangat minim sekali. Dan jika kita bandingkan dengan Infinix Hot 50 yang mempunyai chipset yang sama, ya lebih adem yang inilah jauh. Lalu ke kameranya ya, sekarang ini salah satu bagian favorit saya bagi HP ini. Kayak keren banget, gak cuma desainnya doang, tapi kameranya emang menghasilkan gambar-gambar yang sangat ciamik ya. Habis ini saya spill foto dan video yang saya ambil menggunakan kamera dari Tecno Spark 30 Pro. Ini kalau mode HDR-nya on, jadi warnanya itu vivid ya, terus dynamic range-nya juga cukup luas. Dan ini kalau lagi off, jadi saran saya mending selalu diaktifin aja deh.
Terus di sini juga ada fitur watermark kayak gini, jadi kayak hasil jepretan yang ada kolaborasinya tuh biasanya, tapi ini nggak ada kolaborasi sama apa-apa ya, tapi ya tetap ada tuh fitur kayak ginian. Dan ini gambarnya kalau kita bisa memanfaatkan cahaya yang masuk, bisa memanfaatkan kamera yang punya dynamic range-nya cukup luas, dan ya hasilnya bagus ya, dan tajam tentunya. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Yo. Kayak gini. Ini kayaknya stabil ya. Kayaknya sih stabil ya kayak gini tuh. Ini rumah lagi dibangun. Gimana, bagus nggak? Menurut saya bagus ya kameranya ya. Mantap ini mah. Image processingnya keren. Mantap sekali. Tuh. Fokusnya hilang ya.